Selamat pagi menjelang siang pemirsa, bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, pemilu 2024 semakin dekat dan bagaimana dengan ASN, bagaimana dengan netralitas ASN, begitulah yang akan kita bahas kali ini mengenai netralitas ASN di pemilu 2024. Untuk itu telah hadir di kami pertama adalah Ibu Dr. Andes Marliana, MSI, CRA, CRP, DGC, AA. Panjang Ibu gelarnya. Panjangan ya. Panjangannya. Oke, dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi, siang Bu. Selamat siang Mbak. Selamat siang, baik. Nah di sebelahnya ada Bapak M. Darussalam SEC Med, Korbit Penyelesaian Sengketa Informasi dari Komisi Informasi Kabar. Selamat pagi menjelang siang Pak Darussalam. Siang Mbak. Nah Ibu Marliana dan Pak Darussalam, kita bicara soal netralitas ASN. Saya kalau dengar tema ini agak sangat pesimis. Karena bagi saya ketika ASN boleh memilih, itu udah nggak netral lagi. Bagaimana bisa netral? Presiden, 1, 2, 3. Dia udah kecondongan, mana bisa netral. Gitu loh. Kepala daerah juga begitu Bu. Dia mempunyai hak pilih, tentu nggak bisa netral. Nah misalnya dengan, kalau saya misalnya suka sama calon A, apapun yang mengagung-agungkan calon A itu saya pasti reshare itu. Kalau di media, wah kirim gitu ya. Nah apapun yang menjelek-jelekkan calon B itu pasti saya share juga. Nah jadi kelihatannya simple, sebenarnya simple, tapi memang begitu kenyataannya. Ketika ASN boleh memilih, emang netralitasnya harusnya diragukan gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah netralitasnya tentang apa? Gitu, apa yang dimaksud dengan netralitas ASN? Karena kalau kita bicara netralitas TNI itu bisa Bu, mereka melindungi rakyat, abdi masyarakat dan sebagainya, mereka tidak memilih ya. Jadi apapun siapapun. Nah kalau ASN kan nggak bisa Bu. Jadi yang dimaksud dengan netralitas ASN itu apa Bu? Baik, jadi konsepnya tidak seperti itu Mbak. Baik. Seperti yang Mbak bilang tadi ya. Gitu kan. Jadi ASN ini kan warga negara. Betul. Nah, setiap warga negara itu tentu punya hak pilih. Betul. Ya kan? Saya misalnya mau milih A, calon A atau calon B, itu dia punya hak untuk memilih. Ya. Tetapi pada saat nanti dia mau melakukan pemilihan ini kan ada hal-hal sebelum itu. Nah ini yang kita tidak boleh selaku ASN ini, kita tidak boleh ikut campur, tidak boleh ikut terlibat dalam proses itu sebelum hari H kita sampai ke bilik pemilihan untuk melakukan pencoblosan. Baik. Nah, di dalam Undang-Undang tentang ASN nomor 5 tahun 2014 itu juga sudah dijelaskan bahwa ASN itu harus profesional dan juga harus netral. Sehingga ASN ini dia harus independen Mbak, tidak terpengaruh oleh berbagai macam hal-hal tadi, misalnya berbagai kepentingan termasuk di dalamnya terkait dengan politik. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti pada saat hari pemilu kita datang ke tempat pemilihan, kita mencoblos, itu hak kita selaku ASN. Tetapi proses sebelum itu kita nggak boleh ikut cawe-cawe, nggak boleh ikut sama-sama nih. Oh misalnya nih kita hadir, kita mempromosikan salah satu calon misalnya, itu nggak boleh seperti itu. Itu yang dilarang. Mempromosikan dalam arti ikut terlibat. Ikut membuat merencanakan, membuat konsep segala macam itu kan banyak nih. Nah, itu yang kita tidak boleh. Kita harus pada posisi netral. Baik. Nanti pada saat hari hanya, nah baru kita menggunakan hak pilih kita. Kita mau kemana nih? Mau ke pasangan A, B, C, itu silakan pada saat kita melakukan pencoblosan nanti. Itu yang dimaksud seperti itu Mbak. Jadi dimaksudkan dengan netralitas adalah ketika proses sebelum ke bilik suara itu yang kita tidak bisa ikut campur. Ya kita nggak bisa mempromosikan, kita nggak boleh juga misalnya menjelek-jelekkan salah satu calon. Itu sebenarnya kalau ASN nggak boleh seperti itu. Baik. Nah Pak Darussalam, saya sendiri masih beranggapan bahwa kalau kayak ASN itu seperti itu Pak, nggak bisa dia netral. Orang dia pasti ada kesukaan yang mana gitu loh. Nah dan dalam perilaku saya, tentu saya akan seperti tadi pilih A, ya dalam nggak bisa terlepas. Nah menurut Ibu Marliana itu sebelum Pak prosesnya. Nah sebelum prosesnya itu banyak sekali. Betul. Bingung juga gitu loh. Kalau saya punya kakak atau abang caleg,
kita ada arisan, masa saya nggak boleh foto-foto sama dia? Jadi dimaksud dengan proses yang tidak boleh terlibat itu, apakah memang harus secara formal terlibat, misalnya jadi tim sukses, atau ini saya batasannya kurang. Silakan Pak dari Baik Mbak, terima kasih. Memang ASN dalam pemilu dan pemilihan, dalam undang-undang pemilu itu ada dua konteks, pemilu dan pemilihan itu dibedakan. Pemilihan itu terkait pemilihan kepala daerah, sementara pemilu legislatif, DPR, DPD dan presiden. Memang di pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu juga ada menegaskan bahwa netralitas ASN dalam proses pemilu dan pemilihan itu mutlak. Artinya ASN tidak bisa ikut dalam proses-proses politik, baik itu untuk kontestan partai politik maupun calon kepala daerah. Kemudian tadi dipertanyakan, karena ASN ini memilih, apakah tetap punya netralitas? Begini Mbak, karena ASN dalam hal memilih, ini merupakan hak asasi ya, hak asasi ASN untuk menentukan pilihannya. Dia punya hak pilih untuk itu, sehingga dia bebas untuk menentukan apa yang menjadi pilihan dan siapa yang akan dipilih dalam pemilu dan pemilihan tersebut. Kemudian apanya yang tidak boleh dalam proses bernetralitas ini? Yang tidak boleh adalah, yang dilarang itu hal-hal yang dapat mempengaruhi, dapat mempromosikan, yang memberikan dampak positif dan negatif. Bisa memberikan nilai baik, bisa mendowngrade, misalnya kita men-share hal-hal yang tidak baik terhadap calon tertentu. Kayak saya ya Pak ya? Yang kayak tadi ya? Bisa jadi ya. ASN bukan? Saya ASN. Artinya karena itu punya dampak terhadap kontestan atau peserta pemilu, itu yang dilarang. Termasuk juga jadi dalam proses misalnya calon A betapa hebatnya dia dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Ya, karena itu akan menjadi bukti ketika dalam persidangan dan lain sebagainya, ketika mungkin di ASN akan sampai ke KSN nanti yang menindaklanjuti. Tapi kalau yang di lain ASN, tentu ada hal-hal etik yang terkait itu ya. Baik. Jadi ruang lingkup ASN itu memang ketika di bilik suara. Betul. Aktivitasnya Bu ya. Jadi tidak boleh ikut kampanye. Tidak boleh ikut kampanye dalam hal formal. Yang informal tadi yang tidak diatur seperti like, share dan lain sebagainya, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak boleh juga. Oke. Nah, apalagi misalnya bikinkan perencanaan, membuat visi misi, itu makin tidak boleh. Atau behind the scene pun nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya kalau ketahuan tidak boleh Mbak. Oke. Suami saya ikut nyalek nih, misalnya. Terus kita behind the scene gitu Bu. Nggak mungkin lah, satu rumah kayaknya nggak. Waduh, repot juga, tapi asal nggak ketahuan. Ya nanti aja di bilik suara miliknya. Di bilik suara ya miliknya. Nah, saya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, Pak Darussalam, saya mau pilih calon A, calon B bingung. Atau saya mau pilih si A dari partai A, si B dari partai B, saya bingung. Nah, jadi saya ikut dalam kampanye mereka. Masih mau tahu dia bilang visi misinya apa dan sebagainya. Itu bagaimana Pak? Kalau ikut dalam kampanye itu ada tertutup ya, ada yang istilahnya terbuka. Memang kalau kita menjadi peserta kampanye itu, apalagi kampanye terbuka itu juga memang tidak tidak diberi ruang dalam regulasi. Beda halnya mungkin kalau kampanye-kampanye yang dilakukan secara daring ya, lewat televisi dan lain sebagainya. Kalau daring boleh ya Pak ya? Karena itu satu arah, kita mendengar ya, artinya kita mencoba mengelaborasi visi misi terkait kan kita hal-hal mau tahu yang Pak, mau tahu yang pilihan kita ini orangnya bagaimana sih. Kalau misalnya memang saat kampanye menjelek, udahlah tidak jadi, saya mau lihat yang ini dulu, seperti itu pun memang ada batasannya untuk ASN ya Pak? Tetap dibatasin, apalagi untuk kampanye-kampanye yang sifatnya terbuka kan. Terbuka ya? Nanti jadi ikut-ikutan kampanye terbuka itu artinya di lapangan, yang ada pengarahan massa dan lain sebagainya. Itu kan agenda-agenda kampanye yang teragendakan, terjadwal, masuk dalam tahapan pemilu yang jelas. Itu udah menjadi program dari yang bersangkutan berarti kan? Ketika dia melakukan kampanye, itu kan udah program dia. Ketika kita ikut di situ, kan berarti kita paling tidak kita menjadi partisipan di situ. Nah, seperti itu Mbak. Nah, ini logika saya adalah asal dia tidak masuk ada namanya di dalam list tim sukses, itu nggak boleh gitu loh. Tapi kalau
nge-like gitu loh, nge-share gitu kan ya, istilahnya informal tadi Bapak bilangnya informal ya, itu juga tidak boleh. Karena begini Mbak, sekarang ya, ini kan era digital ya Mbak. Ya. Era digital. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa berkembang luas kan Mbak. Ketika kita nih nge-like itu bisa diketahui oleh banyak orang karena ini kan era keterbukaan segala macam gitu kan. Nah, itu yang memang kita selaku PNS nih harus betul-betul menjaga diri kita gitu ya. Agar kita nih nggak sampai terlibat di hal-hal seperti itu. Ini nih yang memang selaku PNS gitu ya. Jangan sampai tindakan kita yang nge-like tadi, ini kan misalnya kita nge-like kan dilihat orang, si ini nge-like ternyata. Berarti ini bisa mempengaruhi gitu. Apalagi misalnya yang nge-like itu PNS punya jabatan atau kedudukan misalnya kan. Nggak bisa ngaruh kan sama yang lihat, oh ternyata ini nge-like kepala gitu. kantor saya misalnya. Like. Nah, kan gitu Mbak. Jadi ini kan bisa itu tadi mempengaruhi penilaian baik dan penilaian buruk terhadap yang bersangkutan. Nah, itu yang tidak boleh. Seperti itu. Jadi efeknya menjadi besar kan Mbak. Kalau mungkin ngelihatnya cuma nge-like nih kecil ya sepertinya, tetapi itu bisa berdampak besar. Cuma nge-like, cuma foto. Ya, ya Bapak Ibu, bukan apa? Misalnya ada salah satu capres kesini misalnya, saya kan ASN, nggak mungkin saya minta foto sama dia lah, nggak enak. Cuma kalau dianya yang maksa foto sama saya, pengen foto sama saya, gimana coba kan? Ditolak juga nggak enak gitu loh. Nah, jadi memang ada batasan ya Pak Darussalam ya. Memang ada batasan yang kadang-kadang kami ASN aja tidak tahu. Ya, kelihatannya simple. Nge-like salah juga gitu loh. Nah, jadi hukumannya Bu, misalnya sanksi lah ya, hukuman lah ya. Itu biasanya bentuknya apa? Itu prosesnya apa dulu Bu? Maaf lah kalau misalnya ada yang nggak suka sama saya gitu loh. Nah, bilang, oh itu karena saya yang mau foto dengan capres, padahal capresnya yang pengen foto sama saya gitu kan. Nah, saya kena gitu loh. Jadi apakah ada proses investigasi? Itu levelnya semana? Nah, jadi itu pasti ada ya Mbak. Nah, kita jika misalnya ada PNS ada indikasi melakukan hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan, nah kita punya itu ada peraturan PP 94 2021 tentang hukuman disiplin. Ya, hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kode etik segala macam itu ada aturan. Nah, pelanggaran ini sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi mulai dari tingkatan yang ringan, kemudian sedang sampai berat. Nah, kalau ini masih di tataran tingkatan ringan, itu bisa langsung di handle oleh kepala perangkat daerahnya. Misalnya diberikan teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, bisa seperti itu. Kalau itu masih dalam tahap ringan. Tetapi ketika pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik itu sudah sampai kepada tahap sedang atau berat, maka kita Pemprov itu harus membuat yang namanya tim penjatuhan hukuman disiplin. Nah, di dalam tim penjatuhan hukuman disiplin, kami di inspektorat masuk di dalamnya. Nah, itu kalau udah levelnya sedang dan berat. Sedang dan berat. Nah, ketika akan menjatuhkan hukuman disiplin. Jadi seperti itu. Kalau masih yang tahapan ringan, itu kita serahkan kepada kepala perangkat daerahnya yang untuk memberikan sanksi. Nah, untuk yang ringan Bu ya, ini banyak kasus di pemilu sebelumnya Bu. Ya. Katanya dilaporkan kepada kepala kantornya. Lah yang maksa kepala kantornya kasusnya kan gitu Bu. Nah, ada laporan, bahkan anak buahnya yang melaporkan bahwa kami yang disuruh oleh kepala kantor karena istrinya nyalek, dianya nyalek, atau dianya yang mau jadi kepala daerah berikutnya. Nah, kalau kasus seperti ini bisa seret menyeret nggak Bu? Ini kan kasuistis ya Pak, Mbak. Ini kan kasuistis ya. Soalnya dilaporkan kepala daerah, biasanya juga kepala daerahnya yang nyuruh. Nanti pas dia yang naik, kamu nggak milih, dilempar jauh-jauh gitu kan? Gitu kasusnya. Nah, inilah beratnya. Bisa seret menyeret ya Bu ya. Ya, beratnya kita selaku PNS gitu ya. Satu sisi kita memang dipagari oleh aturan-aturan ya yang mengharuskan kita untuk netral. Nah, sekarang tinggal nih tanya hati nurani kita sendiri. Kita mau arah kemana kita bergerak. Kan seperti itu. Nah, kalau kita dihadapkan pada hal-hal yang seperti itu, tanya hati nurani kita. Ya. Bagaimana sih Pak penanganan informasi-informasi
sehubungan dengan ketidaknetralan ASN. Itu biasanya prosesnya seperti apa? Apa yang dilihat gitu loh. Ini netral apa tidak? Apa yang dilihat gitu. Tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Kalbar. Jadi tadi Pak Darussalam. Jadi yang mana sih kira-kira yang secara informatif gitu loh dinilai ini tidak netral, ini netral dan sebagainya. Seperti apa sih ketika ada laporan, informasinya seperti apa? Ya, terkait dengan pelanggaran ya. Ini kan bisa disebut pelanggaran ya ketika ASN melakukan keberpihakan terhadap salah satu calon kontestan dalam pemilu maupun pemilihan. Ketika dia masuk dalam pelanggaran, artinya ini adalah masuk proses hukum. Nah, hal-hal yang masih dalam proses hukum ketika belum inkrah, belum ada keputusan yang tetap, itu tetap masih menjadi informasi yang dikecualikan kalau dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17. Kemudian setelah menetapkan putusan, setelah ada putusan terhadap proses tersebut, baru berlaku misalnya ketentuan, misalnya harus diumumkan terkait jumlahnya, jenisnya, gambaran umum terhadap pelanggaran itu. Artinya hal-hal umum. Pak. Bukti tidak bisa, karena itu terkait dengan proses hukum, bisa mempengaruhi hal-hal yang berdampak hukum selanjutnya. Jadi terkait dengan jumlah, gambaran umum, jenis pelanggaran, saya mendorong mungkin badan publik dapat mengumumkan itu sehingga ada keengganan ketika pelanggaran-pelanggaran berikutnya dilakukan. Misalnya Dinas A, ada 6 jenis, 6 kasus pelanggaran, 2 jenis misalnya melakukan melakukan stafnya melakukan gitu ya. Artinya jenis pelanggarannya itu disebutkan, jumlah, kemudian gambaran umum. Mudah-mudahan ini bisa mendorong ASN lebih profesional dalam bertindak. Ini kaitan dengan Komisi Informasi, saya melihat hanya pada wilayah tersebut. Hal itu mungkin telah diatur ya di dalam pasal 21 ayat 1 huruf KI kalau tidak salah, itu di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021. Terus kita berusaha dari Inspektorat juga KIP juga dari Kominfo, makanya hari ini ada ya. Jadi Kominfo berusaha mengedukasi masyarakat juga tentang netralitas ASN. Nah, pertanyaan saya Pak Darussalam, kenapa begitu penting sekali netralitas dari ASN? Ya, ASN ini kan tujuan kita adalah untuk mensejahterakan negara bangsa kita ya. Karena memang dalam undang-undang itu adalah diamanatkan untuk melakukan hal-hal yang profesional, tindakan-tindakan dan lain sebagainya. Ketidaknetralan ASN bisa mempengaruhi profesionalisme, kinerja? Tentu pasti akan mempengaruhi kinerja dan lain sebagainya. Kalau kita melihat ya survei yang menyebabkan apa sih yang membuat ASN ini tidak terpengaruh ya, yang menyebabkan ASN terpengaruh itu di survei pemilihan 2020, pemilihan serentak 2020, itu ada 27% itu dipengaruhi oleh atasan. Artinya ketika atasan yang mempengaruhi, tentu akan mempengaruhi program dan kinerja daripada badan publik ya, daripada ASN itu sendiri, yang seharusnya hari ini telah menyelesaikan pekerjaan A atau program A. Tapi karena ada perintah, karena ada atasan, sehingga dia melakukan hal lain. Mungkin kalau kami melihat 27% ini yang harus menjadi fokus kita. Besar bagaimana juga, nanti bisa diturunkan. 27% besar ya? Ya, yang dipengaruhi oleh atasan. 50% itu oleh tim sukses yang bisa mempengaruhi ketidaknetralan ASN berdasarkan survei ya. Sampai 50% ya? Iya. Hebat benar tim suksesnya ini. Tim suksesnya yang hebat Pak. Hebat itu berarti. Oke, layaklah jadi tim sukses kalau ASN aja bisa tergoda itu luar biasa. Jadi kesimpulannya memang ASN-nya harus hati-hati ya Pak ya. Berdasarkan regulasi ya mutlak harus netral, harus profesional sehingga hal-hal yang dilakukan oleh ASN itu tidak nyerempet ke arah politik praktis ya. Iya. Jangan nampak benar lah ya gitu. Jangan nampak benar. Oke, baik. Bu Marliana, jadi apa saja upaya untuk mewujudkan netralitas ASN? Jadi gini, di Pemprov sendiri itu ada beberapa hal yang memang sudah dilakukan. Kan ada SK bersama ya antara
Menpan RB, kemudian dengan KSN, dengan KPU, segala macam Bawaslu ya terkait netralitas ASN ini. Nah kemudian di Pemprov itu kita juga sudah membuat surat edaran gubernur yang isinya adalah agar ASN bisa berlaku netral. Itu udah kita buat. Kemudian Pemprov ASN di lingkungan Pemprov itu juga sudah menandatangani fakta integritas, di mana fakta integritas dan berikrar bahwa memang mereka ASN itu harus netral. Nah ada 4 di dalam yang ditandatangani itu ada 4. Ini saya baca ya Mbak. Silakan Bu. Jadi pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Jadi kita tidak bisa berpihak nih. Nah, itu satu. Kemudian menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan praktek-praktek intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN. Misalnya saya laku inspektur nih, kan? Saya mempengaruhi staf saya misalnya, kamu nanti harus ini ya, kamu harus ini. Kalau enggak, nanti kamu enggak ini, kamu enggak ini. Itu intimidasi. Tidak boleh. Kalau enggak nanti kamu saya kirim ke kantor yang di Pesoloso, kan bisa gitu. Atau macam-macam lah, intimidasi teman-teman. Kemudian yang ketiga, menggunakan medsos secara bijak. Nah, ini yang tadi itu. Ini yang harus kita sebagai PNS kan bisa ketahuan, Mbak, ini medsosnya siapa. Gitu kan, jadi jangan sampai medsos kalau jadi kita status ya Bu ya. Nah itu makanya nih, itu yang harus kita selaku PNS nih di era-era sekarang nih harus betul-betul bijak menggunakan medsos kita. Jangan sampai dari medsos itu bisa kita ditelusuri. Oh ini apa nih? Oh ini arahnya kemana? Kiblatnya kemana nih? Bisa sampai ke situ nanti. Jadi ini kita tahanlah tangan kita segala macam itu untuk macam-macam di medsos itu untuk sementara ditangani. Kemudian yang keempat adalah ini yang paling penting juga, menolak politik uang. Nah ini kan biasa kita ya kadang-kadang di dalam pemilu itu terjadi politik uang. Nah kita selaku PNS juga harus berani bilang tidak ketika kita ditawari. Tapi ada yang bilang gini Bu, nggak apa-apa terima saja uangnya, tapi kita pilih yang cocok di hati kan gitu. Kan kita udah terima uangnya ya Mbak. Baik, jadi memang politik money memang ASN harus di depan dalam mereformasi politik money. Saya ini setuju yang terus kita upayakan Mbak. Jadi artinya pemerintah provinsi berusaha memberikan pemahaman kepada semua ASN. Akan ada sosialisasi terkait hal-hal ini kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov Kalbar, sehingga mereka tahu ini loh yang boleh mereka lakukan, ini yang tidak. Jangan sampai karena ketidaktahuan mereka bahwa tadi itu, mungkin mereka menganggap nge-like, ini nggak apa-apa gitu kan, karena dia nggak tahu. Nah nanti kita akan lakukan lewat BKD, Badan Kepegawaian Daerah, itu akan melakukan sosialisasi kepada ASN di lingkungan Pemprov, apa sih yang bisa mereka, yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Soalnya jarak antara netral dan tidak netral itu tipis sekali. Misalnya calon A ini kan tentu public figure yang bisa di mana saja, dan dia tidak mesti sedang kampanye. Misalnya dia mungkin sedang belanja dengan istrinya tentang harmoni keluarga, foto mesra, nggak bermaksud. Tapi kayaknya romantis gitu, itu sensitif, maksudnya antara netral dengan tip politik itu tipis, itu yang jadi gimana gitu loh. Jadi memang di masa-masa pemilu ini kita memang harus lebih hati-hati menjaga diri kita sendiri Mbak. Jadi untuk PNS memang harus seperti itu, termasuk keluarga kita juga, kita jangan sampai nanti gara-gara mereka kita juga terkena imbasnya. Baik, karena banyak loh keluarga ASN yang nyalek, calon kepala daerah. Makanya harus netral Mbak, karena jumlah ASN begitu banyak ya, jumlah ASN banyak, ditambah keluarga, kan, itu suara yang sangat besar. Kalau tidak netral ya Mbak. Nah itu aset betul. Berapa jumlah PNS di Kalbar, ditambah keluarga lagi kan? Satu periuk, ini itu kan. Tim sukses itu paling suka mendekati kepala-kepala kantor. Betul, seperti itu Mbak. Berat ya jadi PNS Bu. Berat ternyata. Oke baik Kang. Bagaimana sebetulnya kita menyaring informasi-informasi yang menyulitkan kita?
menyelamatkan kita itu gimana, Mas? Soalnya seolah kita jadi susah benar kalau menerima informasi gitu loh. Saya sering menggaungkan ya bagaimana kita menjadi masyarakat untuk menjadi masyarakat informatif yang cerdas. Baik. Ya, masyarakat informatif yang cerdas itu setidaknya dia tahu bagaimana validitas informasi yang diterima itu sumbernya dari mana. Iya, bukan yang hoax. Bukan yang hoax. Oke, baik. Kemudian dia melakukan upaya-upaya verifikasi. Itu harus juga dimiliki ASN ya Pak, mental seperti itu? Enggak, semuanya Semua, masyarakat, bukan hanya ASN. Yang kedua dia harus ketika dalam konteks Komisi Informasi ya, dia harus melakukan permohonan informasi itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya jelas dengan melampirkan identitas untuk dijadikan apa nanti informasi tersebut misalnya, atau hanya sekedar dia mendapat input terhadap informasi tersebut, ya dia harus mempelajari dari mana sumber informasi tersebut itu tadi. Yang selanjutnya selain itu ya informasi itu harus digunakan sesuai dengan ketentuan, artinya tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi tujuan awal dari informasi itu untuk didapatkan, untuk dimohon. Jadi tidak hanya sekedar karena mau pemilu sebetulnya dari komisi udah awal-awal udah di warning, di warning awal-awal edukasinya. Kalau selama ini bagaimana masyarakat Kalbar dengan dewasa berinformasi? Kalau dalam konteks masyarakat memang lebih dinamikanya lebih tinggi dan lebih beragam, dan kebutuhan terhadap informasi itu juga dilakukan dengan berbagai kepentingan, berbagai kebutuhan. Namun yang kita lihat dalam konteks formal ya di badan publik, memang masyarakat telah berupaya ya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundangan, misalnya memohon informasi dengan melengkapi berbagai identitas, tujuan dan lain sebagainya. Memang tidak mudah untuk kita melakukan hal tersebut dengan cepat dengan ini. Tapi Komisi Informasi saat ini lebih fokus ke masyarakat di bawah, sehingga kita melakukan upaya-upaya termasuk melibatkan pemerintah desa dalam upaya monitoring dan evaluasi dengan tujuan yaitu agar keterbukaan informasi ini dapat dipahami masyarakat secara substantif. Baik. Bukan hanya dipahami, dia ingin mendapatkan informasi itu secara bebas, dapat kapanpun, dapat ini, tapi harus dipahami juga bahwa untuk mendapatkan informasi tersebut ada hal-hal, ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Baik. Jadi memang harus melek ya, hoax dan sebagainya itu. Itulah saya bilang berat juga. Tidak menyebarkan berita bohong. Tapi menyebarkan berita benar juga susah kalau menyangkut pilihannya, ini juga nggak boleh. Dan ujaran kebencian, ya kan? Itu terutama ya. Baik, itu memang harus disaring. Mungkin harus stop di tempat kita ya, maksudnya ya. Kalau SN itu ya, semua berita apapun stop di tempat jangan kita sebarkan lagi. Baik, luar biasa. Bu, tadi ikrar ya Bu ya. Apa implikasi dari ikrar? Ada ikrar, so what gitu Bu? Apakah ada berikutnya follow up-nya? Ikrar ini kan upaya ya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya, agar ketika kita berikrar berarti kita berjanji dengan diri kita sendiri terhadap beberapa poin yang tadi saya sebutkan. Betul. Ya kan? Nah, tentu pada saat kita berjanji dengan diri kita sendiri, ketika kita ingin melanggar janji kita, melanggar ikrar yang sudah kita buat tadi, nah kita nih hati kita lagi nih Mbak, aku kan udah janji, malah tanda tangan, ya kan? Pada saat itu ada penanda tanganan semua dan disaksikan oleh banyak orang, kita bertanda tangan di situ. Dan kita berjanji bahwa selaku PNS kita akan berlaku netral dalam pelaksanaan pemilihan ini. Nah, ketika nanti kita tidak bisa menepati janji kita, itu sanksinya moral kita Mbak. Hati kita, berarti membohongi diri sendiri. Kita berjanji tapi ternyata nggak kita tepati janji kita dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Itu sanksi moral ya Mbak. Sanksi moral sepele ya. Mungkin sepele ya Pak Darussalam, tapi membohongi diri aja bisa, apalagi bohongi orang lain. Nah itu dia. Gitu. Luar biasa. Kalau menurut Pak Darussalam, bagaimana bentuk-bentuk ikrar seperti ini yang sampaikan Ibu Mardana? Apakah merupakan salah satu metode efektif untuk menjaga netralitas ASN? Ya, dalam konteks
untuk menjaga netralitas ini bisa menjadi upaya yang baik ya. Karena apa? Karena memang bicara netralitas tadi seperti yang disampaikan tadi Mbak kan, bisa enggak sih yang menyalek ini keluarga kita, tak tahu ini tapi kita enggak foto, enggak lain, mau berfoto dan nanti dianggap tidak netral dan lain sebagainya. Susah. Artinya bahwa untuk secara pribadi kita perlu melakukan batasan-batasan, perlu ikrar secara pribadi untuk menentukan bahwa kita tidak boleh melakukan ini, boleh melakukan hal yang lain dan lain sebagainya. Ikrar ini merupakan bentuk terhadap komitmen pribadi kita ya, komitmen pribadi dalam melakukan hal-hal yang tentu hal-hal yang baik. Karena apa? Karena memang tadi netralitas ini kan terhadap hal-hal yang formal mungkin kita bisa menilai. Dia ikut kampanye, ikut pemilu, ikut melike dan lain sebagainya, itu terlihat. Tapi ketika dia berupaya dengan tindakan-tindakan lain yang tidak nampak, melakukan pengorganisiran dan lain sebagainya, itu yang menjadi nilai daripada ikrar tersebut. Ya, makanya tadi kenapa ASN harus netral misalnya. Sangat penting misalnya, mungkin kita tidak melihat personality terhadap ASN itu tersebut netral. Tapi yang harus kita pahami bahwa kelembagaan ASN ini kan punya sumber daya yang luar biasa. Tadi disampaikan Bu Inspektur, ada jumlahnya yang besar dan lain sebagainya. Belum lagi resource. Ketika resource itu digunakan untuk melakukan hal-hal terkait pemenangan tertentu, ya itu akan sangat berdampak. Maka salah satu terhadap asas netralitas itu ya program, upaya-upaya pelaksanaan program dan lain sebagainya dari pemerintah itu sedapat mungkin itu juga teraplikasikan di sana. Netralitas itu teraplikasikan dalam pelaksanaan program di pemerintahan. Berarti memang kenapa ASN harus berhati-hati, karena takut dimanfaatkan juga sebetulnya ya. Karena mereka memang tadi sebelum Pak resource-nya banyak. Besar. Apalagi kalau dia kepala kantor, resource-nya, mau pinjam mobil, mau pinjam gedung, begitu. Ujung-ujungnya begitu ya Pak ya. Baik. Nah, bagaimana usaha pencegahan kerjasama dengan Bawaslu, perangkat daerah? Karena kalau tadi Ibu pada batasan ketika ada kasus bekerja sama dengan Bawaslu, kemudian kepala daerah atau kepala kantornya. Nah, ada tidak kerjasama dengan instansi-instansi tersebut sebelum kejadian untuk pencegahan? Apakah ada? Tapi setelah iklan layanan berikut ini kami kembali lagi kita di Forum Kalbar. Jadi Bu, ada tidak? Karena kan udah kejadian tuh udah terlambat lah, gitu sih. Walaupun mungkin tidak terbukti bersalah. Nah, ada tidak kerjasama koordinasi dengan instansi lain dalam upaya pencegahan? Tadi ikrar, oke Iran. Yang melibatkan instansi lain, Bu. Nah, pada saat ikrar itu kan teman-teman dari Bawaslu ini juga ikut diundang. Jadi kan mereka tahu nih. Nah, kemudian nanti pada saat sosialisasi, ya, itu mereka juga kita undang sebagai narasumber segala macam. Nah, ini ya bentuk-bentuk koordinasi yang kita bangun dengan teman-teman di Bawaslu terkait ini. Kemudian nanti kalaupun misalnya ini kita berharap tidak ya. Kalaupun misalnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas ini tadi, nah tetap ini juga kita pasti akan berkoordinasi dengan mereka, itu pasti. Jadi dari awal tadi sosialisasi segala macam nih, semuanya nih kita ikutkan. Tadi Ibu libatkan ya? Kita bukan saya, tapi Pemprov. Oke, Pemprov melibatkan ya. Bekerja sama, berkoordinasi dengan teman-teman. Jadi dari awal pencegahan sampai penanganan bekerja sama. Sampai penanganan, kalau terjadi kasus itu otomatis kita juga tetap akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu. Baik, Pak Darussalam, apa langkah berikutnya ini? Mungkin dari sekarang sampai pemilu nanti, apa yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi Kalbar? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang Komisi Informasi tidak memiliki keterkaitan langsung ya untuk melakukan pembatasan dan lain sebagainya. Tapi untuk upaya mendorong agar netralitas itu bisa terjadi, mungkin kami mendorong misalnya ketika ada pelanggaran itu badan publik yang melakukan pelanggaran itu dapat diumumkan tentu setelah ada putusan. Misalnya terkait jenis pelanggaran, jumlah dan gambaran umum yang dilanggar itu tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi badan publik lain dan masyarakat, sehingga ASN juga benar-benar perform ya dalam melakukan aturan dan lain sebagainya, sehingga pelanggaran di internal itu juga ditindak. Dan ini memang
peraturan Komisi Informasi, hal-hal terkait pelanggaran itu juga setelah ada keputusan boleh untuk diumumkan terkait jumlah, jenis dan lain sebagainya. Yang kedua mungkin kita melihat bahwa harus dipastikan juga misalnya oleh badan publik tentang dimensi netralitas ASN tersebut, baik itu dalam masa pemilu ya, pada saat pelaksanaan pemilu, kampanye sosialisasi benar-benar dapat dimonitor. Kedua, penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik itu benar-benar profesional, tidak ada kecenderungan terhadap kepentingan yang dapat ditafsirkan oleh publik terhadap ini nggak boleh Pak ya. Oh ini tetangga saya ini dia pilihnya beda dengan saya ini, saya lapatkan dulu lah. Kayak gitu nggak boleh Pak ya. Kemudian pembuatan keputusan tersebut sedapat mungkin jauh dari hal-hal yang dapat berdampak politik terhadap kontestan pemilu. Terkait yang terakhir mungkin terkait dengan manajemen ASN. Ya, manajemen ASN itu tadi jangan sampai polanya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika tidak mendukung atau kecenderungan mendukung ini nanti disimpan di daerah tertentu dan lain sebagainya. Saya pikir manajemen ASN terhadap ini juga jangan sampai mengorbankan teman-teman ASN yang punya niat baik untuk menjaga netralitas dan independensinya. Baik, mudah-mudahan ya Pak ya tidak ada kejadian lagi tahun ini seperti itu ya Bu. Sebenarnya KI bisa punya, kalau menurut saya ya, KI bisa punya peranan yang sangat penting terkait mengedukasi ASN ya. Ini loh informasi yang mereka boleh sebarkan. Ya, ini informasi kami ini yang jelas tidak. gitu Nah, itu sebenarnya gitu loh, Pak. Peranan KI bisa masuk di situ. Mungkin kebanyakan ASN itu akan melakukan kesalahan yang dia pun nggak tahu itu kalau itu salah. Nah, itu yang seperti itu. Sampai sekarang saya duduk di sini juga jadi takut-takut. Apa semuanya nggak boleh? Waduh, semuanya nggak boleh. Itu gitu. bisa KI bisa ngambil peranan di situ ya untuk bisa mengedukasi teman-teman ASN terkait dengan informasi mana nih yang boleh diupload, informasi mana nih yang boleh disebarkan segala macam gitu. Nah, mungkin ya seperti itu kalau saya melihatnya. Potensi sekali sebetulnya, terutama untuk memberikan pengetahuan kepada kita lah ASN ini, batasan-batasan mana yang boleh, mana yang enggak, supaya jelas gitu loh. Kadang-kadang yang salah itu pun dia nggak tahu kalau itu salah. Baik, itu pesan dari inspektorat gitu. Berarti saling support nih, ada support sistemnya ini. Indah sekali. Baiklah, kalau Bu Marina, apa kira-kira tantangan untuk menjaga netralitas ASN ini? Ya bukan ada upaya ikrar lah segala apa, tapi dalam proses seperti itu untuk mempertahankan kira-kira tantangannya. Godaan ya. Ibu nggak? Ya maksud saya ya ASN. Oh iya. Ya. Di pemilu ini kan godaan banyak. Betul. Aset tuh. Nah itu tadi tuh. Resource-nya banyak, apanya kata Pak ya. Didatangin sama teman-teman yang memang mereka punya kepentingan untuk kemenangan, segala macam gitu. Nah itu yang berat. Apalagi misalnya ini terkait keluarga segala macam. Nah untuk kita bisa berjalan lurus itu yang berat. Seperti itu yang ini keluargaku atau ini temanku misalnya gitu kan. Itu yang kita tapi bisa saja nanti aku akan ini, tapi jangan sampai kita yang ikut mempromosikan, jangan sampai kita yang ikut menjelek-jelekkan. Nanti kalau misalnya seperti ini keluarga saya, nanti kita bermain pada saat di bilik suara. Seperti itu. Jadi memang itu yang godaan ini yang berat, gitu kan? Apalagi misalnya kita yang ASN yang punya kewenangan segala macam, ketika sudah ada salah satu data, ini tolong dong dari kamu kan mungkin bisa nih seperti ini, kerahkan. Mengerahkan staf kita segala macam. Nah itu berat. Mampukah kita ASN ini tetap berdiri tegak gitu ya dengan godaan-godaan yang macam-macam tadi. Apalagi godaan dari orang terdekat, dari abang kita minta tolong, dari kakak kita minta tolong, suami minta tolong, istri minta tolong, macam-macam. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pengertian kepada orang-orang ASN itu. Itu yang godaan paling berat seperti itu. Godaannya ya itulah, seperti itu. Itu tantangannya. Kalau dari KIP sendiri bagaimana Komisi Informasi? Kira-kira tantangan Bapak hadapi kan memang kita mengedukasi. Tantangannya apa Pak kalau dihadapi? Ya tantangan untuk pemilu ini ya terhadap netralitas ASN dan lain sebagainya, memang godaan-godaan itu kan
banyak ya, berbanyak jenis. Ada dari atasan, ada janji-janji yang ini dan lain sebagainya. Artinya perlu kejernihan, rasionalitas kita sebagai ASN dalam menilai, dalam memotret janji-janji itu. Jangan sampai kita terpengaruh terhadap janji, bujuk rayu dan lain sebagainya. Karena kalau di ASN kan udah jelas, punya regulasi yang jelas. Untuk naik jabatan harus ada syarat ini, sekian tahun pengalaman dan lain sebagainya. Tidak bisa otomatis ketika kita dekat dengan si A dan si B yang menang dalam pemilu akan otomatis naik misalnya. Kalau ada rayuan atau janji-janji seperti itu. Artinya rasionalitas dan pemahaman kita terhadap regulasi itu menjadi modal ya, menjadi kekuatan bagi kita untuk memfilter agar hal-hal kalau yang saya sampaikan tadi tim sukses punya pengaruh sampai 50% dapat mempengaruhi. Mereka kan berdasarkan logika dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah membentengi diri, menguatkan diri dengan penguasaan regulasi dan lain sebagainya, saya pikir ini menjadi modal yang baik bagi ASN tidak untuk menjaga netralitas. Baik. Tapi sebenarnya tugas dari Komite Informasi untuk sehubungan dengan hoax itu sekarang, untuk zaman sekarang lebih berat Pak di tahun pemilu ini. Karena ada AI. Nah, AI itu hoaxnya luar biasa gitu loh. Jadi udah mulai dipertimbangkan tidak hoax-hoax dari versinya. Memang sih semuanya AI, cuman AI sekarang yang turunannya itu lebih canggih gitu. Apakah sudah ada antisipasi, sudah kategori hoax AI itu sudah diperhitungkan dalam pencegahannya? Memang kita tidak masuk sampai ke sana ya kalau dalam Komisi Informasi, karena memang pasal 23 Undang-Undang 14 2008 itu hanya membatas bahwa Komisi Informasi itu terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik. Ditambah lagi dengan sengketa informasi pemilu dan pemilihan Perpi 1 2019. Terkait AI dan lain sebagainya mungkin pada Undang-Undang ITE ya yang lebih berkompeten sehingga bisa menilai, bisa melakukan klarifikasi. Bisa melakukan audit mungkin terhadap informasi tersebut, apakah memang diproduksi oleh pihak mana yang punya kemampuannya. Karena itu tentu akan membutuhkan SDM terkait teknologi dan resource sumber daya untuk melakukan penilaian, untuk mendalami jenis-jenis informasi tersebut. Jadi memang ASN harus cerdas betul ya. Kalau menurut Ibu Marlina, menurut Ibu ASN di Kalimantan Barat ini sudah cukup cerdas tidak dalam mengelola hoax? Saya pikir iya. Oke. Saya pikir iya. Tapi memang tidak juga menutup kemungkinan masih ada yang belum bisa membedakan yang mana. Tetapi sebagian besar saya pikir ASN kita udah cukup cerdas untuk itu. Sudah bisa dia membedakan mana informasi yang ini benar-benar informasi yang bisa dipercaya, mana yang bisa yang seperti disebutkan oleh Pak Darussalam tadi. Baik, berarti harapan besar segala hoax-hoax itu tidak akan disebarkan oleh ASN, bukan tidak akan, tapi difilter, bisa memfilter. Berarti ASN sekarang kita bisa memfilter. Ya. Baik, luar biasa. Saya rasa sebagian besar. Oke. Asal jangan mentang-mentang menguntungkan, udah tahu hoax, bukan menguntungkan, maksudnya mentang-mentang mendukung pilihannya, hoax pun disebarkan. Nah, itu yang mudah-mudahan tidak seperti itu, Mbak. Enggak lah, ASN kita, provinsi Pemprovnya luar biasa, banyak sekali upaya-upaya. Kalau dari Komisi Informasi sendiri, kira-kira harapannya apa Pak untuk pemilu 2024 sehubungan dengan netralitas ASN? Ya, kita berharap memang badan publik ya, khususnya yang ada di Kalimantan Barat, dapat menjaga independensi, dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024 tersebut. Dan kami yakin memang kalau melihat dari survei tahun 2020 terhadap pelaksanaan netralitas di Kalbar termasuk provinsi yang kecil ya, pelanggaran dalam ini ASN. Ya? Kalau tidak salah hanya 5 kasus ya. Mungkin ini yang diproses ya, yang diproses artinya punya ketetapan atau punya putusan dan lain sebagainya. Mungkin yang terlapor yang tidak terbukti lebih dari itu, tapi yang terlapor diproses dan terbukti berdasarkan survei KSN pada pemilu 2020 itu hanya 5 kasus. Artinya kita optimis bahwa Kalimantan Barat ke depan ASN Kalbar tetap punya komitmen untuk menjaga netralitas.
Dan netralitas itu yang penting bahwa kita tidak mempengaruhi hal-hal yang kita lakukan itu tidak berdampak keluar untuk mempengaruhi publik, mempengaruhi masyarakat dan lain sebagainya. Tadi kalau contohnya keluarga kita dan lain sebagainya, kita secara pribadi tapi tidak berdampak keluar, mungkin itu tidak menjadi objek ya. Manusiawi ya Pak? Ya, tidak menjadi objek. Tapi ketika hal yang kita lakukan itu berdampak keluar, berdampak terhadap mengajak orang untuk melakukan sesuatu, baik-baik itu hal-hal yang positif maupun yang menyebabkan hal-hal yang negatif, pikir itu yang harus kita antisipasi. Baik, luar biasa. Tapi boleh Pak ya, ada program-program edukasi kepada ASN gitu ya. Soalnya boleh. Ini untuk dipikirkan oleh Komisi Informasi Kalbar. Kalau Ibu Marlina, apa harapan ke depan di 2024 tentang netralitas? Baik, ini kan kita melakukan pilpres, pileg, dan pilkada. Betul. Maka sebagai ASN tentu saya berharap bahwa semua ASN di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menggunakan haknya dalam pemilu nanti. Karena suara yang kita berikan itu nanti sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat dan di Indonesia. Tapi tentu bijaklah pada saat teman-teman ASN menggunakan hak pilih, tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, peraturan-peraturan perundangan yang memang sudah mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pilkada itu. Jadi tetap menggunakan hak suara, tetap menggunakan hak pilih, tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Ibu Marlina, terima kasih sekali Pak Darussalam atas informasinya kepada masyarakat. Saya tutup sebentar. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita mengenai netralitas ASN. Menjadi ASN itu seperti kata Bu Marlina tidak berat, tapi kata Pak Darussalam godaannya itulah yang berat. Jadi godaan untuk netralitas 2024, mari bersama-sama kita tekadkan untuk netral di pemilu 2024 selama prosesnya. Selamat siang dan sampai jumpa.